Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan yang memampukan. Kami bersyukur untuk segala karya dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal yang ke-31. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 31 ayat yang ke-30. Tertulis demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mempunyai esensi yang sama yang dapat diterapkan pada suami, sehingga dapat dikatakan bahwa kekekaran dan kegantengan adalah sia-sia, tetapi suami yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kriteria penampilan lahiriah seringkali menipu, walaupun memang penampilan luar yang baik menjadi nilai tersendiri. Namun yang terutama dari itu adalah penampilan batiniah. Hal yang terpenting dari seseorang bukanlah soal apa yang kelihatan secara jasmani, bukan apa yang ia miliki, tapi soal rohaninya, itu yang terutama. Dalam Amsal 31 ayat 30 ini dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Menarik untuk kita renungkan di sini saudara tentang ciri-ciri dari orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita hanya berhenti di ayat ini saja, mungkin kita akan punya penafsiran sendiri mengenai apa dan bagaimana kehidupan dari orang yang takut akan Tuhan. Indikator kita tentang orang yang takut akan Tuhan itu bisa saja adalah rajin beribadah setiap hari, bahkan dari hari Minggu ke minggu yang berikutnya. Terus beribadah, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, dan giat melayani pekerjaan Tuhan. Memang hal-hal ini adalah baik saudara. Kita harus giat dan rajin dalam hal ibadah, serta perkara-perkara rohani. Tapi dalam ayat-ayat di pasal ini, kita diingatkan dan disadarkan tentang bagaimana seharusnya gaya hidup seorang yang takut akan Tuhan itu. Sekalipun ayat-ayat di pasal 31 ini, khususnya dari ayat 10 sampai 31, berbicara secara spesifik tentang istri, tapi sekali lagi saudara, hal ini dapat kita terapkan juga untuk suami secara umum. Orang yang takut akan Tuhan hendaknya mempunyai ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama adalah cakap. Di ayat yang ke-10 disebutkan soal cakap. Cakap di sini bukan berarti cakep atau cantik, tapi cakap dalam konteks ayat ini mengandung arti mempunyai kemampuan untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat dengan baik bagi rumah tangga dan keluarganya. Yang kedua, dapat dipercaya. Ayat 11 menyebutkan tentang kepercayaan. Menjadi orang yang dapat dipercaya lebih berharga daripada sekedar dicintai. Jangan rusak kepercayaan orang kepada kita, terkhusus suami atau istri terhadap diri kita. Yang ketiga, berbuat baik. Ayat 12 mengatakan tentang melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah yang keempat, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mengatur rumah tangga. 6. Berbelas kasihan. Yang ketujuh, memiliki perkataan yang penuh hikmat dan lemah lembut. Dan yang kedelapan, mempunyai reputasi yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ciri-ciri sikap seperti ini menjadi karakter hidup kita. Rahasia inner beauty
adalah hati yang mengasihi Tuhan. Mintalah Tuhan untuk menolong setiap kita agar terus berubah dan dibaharui dari hari ke hari menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mempunyai sikap hidup yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, secara batiniah, kita cantik dan mulia di hadapan Tuhan, serta juga di hadapan sesama kita. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan setiap kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami baca dan renungkan, yang mengajarkan kepada setiap kami tentang bagaimana kami menjadi pribadi-pribadi yang cantik di dalam, cantik secara batiniah, sehingga kami berkenan dan mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami juga mengerti bahwa takut akan Tuhan bukanlah sekedar hidup dalam kegiatan agamawi, bukan menjadi orang yang melupakan tanggung jawab kami, tapi takut akan Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu adalah menjadi pribadi yang cakap, yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, berbuat baik, bekerja, mengatur rumah tangga, berbelas kasihan kepada sesama, memiliki perkataan yang lemah lembut, dan mempunyai reputasi yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuntun kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami selalu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami ya Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan dan persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.